Oke, kita sedang mencoba menginvite. Halo, Oke, selamat malam. malam, malam, apa Oke, kabar? baik Ya, dokter-dokter, terima kasih ya, sebelumnya atas waktunya sudah oke, menyempatkan untuk diskusi sama-sama. terbuka malam ini, walaupun dalam keadaan Oke, weekend. Dokter tetap bersedia untuk kita invite di tengah-tengah kesibukannya ya dok ya. Selamat oke, datang siap, dok. siap, siap. Ya, Sebelumnya teman-teman, saya kenalkan beliau adalah seorang dokter I Gusti Nyoman Dharma Putra, spesialis kulit kelamin konsultan. Ya kan dok, kemudian iya. memiliki gelar juga Fin SDV, itu dari luar negeri bukan ya dok ya? Oh, bukan. Jadi sekarang Bukan? ini untuk apa nih, dokter spesialis kulit itu kalau Ah, yang aktif di organisasi atau di oke, pendidikan tuh Vince DV. Kemudian kalau dia sudah melewati sudah 10 tahun dan aktif oke. juga tuh FAA DV. Jadi ada Oh dua gitu, tipe. oke. Berarti Fin SDV itu kalau nggak salah singkatannya Fellow Indonesian Asian Associate. Society Dermatology ya. Jadi Fellow Oke, Indonesian, kalau yang VFADV Fellow ASEAN Asia, tingkat Asia. ASEAN. Oke, Diakui gitu ya dok. se-Asia sih, ha. Gitu. Oke, oke, gitu ya. Jadi gelar yang panjang itu itulah jalan ceritanya ya dok. Dok aja agak Panjang gitu. agak sedikit izin ya dok. Ini mungkin agak sedikit kurang jelas sebab di daerah saya lagi musim penghujan dan lagi hujan deras. Oke, Jadi mungkin agak sedikit sinyalnya terganggu suaranya. masuk angin. Oke, ya. Oke, beliau ini merupakan dokter lulusan di Universitas Udayana ya dok ya, S1-nya ya dok ya. S1 Dayana. Oke, kemudian mengambil jurusan spesialis di Universitas Unair ya dok ya, Erlangga. Erlangga. Lalu Oke. kemudian saya baca sekilas sempat mengikuti pembelajaran di negeri luar ya, di China kalau nggak salah ya dok ya. Khusus China ya. meneliti Cosmetic tentang surgery. kosmetik, iya benar sekali. Surgery-nya. Lalu iya, surgery kosmetik, kemudian beliau lanjut lagi S3 kembali lagi ke Unair ya dok ya. Erlangga. Betul. Oke, kembali ke Unair. Nanti mungkin kami sedikit minta masukan dan motivasi Oke. gimana sih caranya membangun minat dan niat supaya sekolah terus seperti dokter ini ya dok ya. Oke, Oke, siap, siap. oke. Nah, dokter sehat kan? Gimana new normalnya di Sehat. sana? Di Bali sudah lumayan rame, cuma di tempat-tempat wisata aja masih agak sepi. Kalau di kota Denpasar kita sih lumayan rame sudah. Oke, Aktivitas sudah. sudah banyak, tapi tetap protokol kesehatan ya, jangan keluar keluar sembarangan tanpa perlindungan gitu sih. Oke, oke. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa ya dok Iya, ya. sehat Oke, selalu semua. mempersingkat waktu kita langsung aja Oke, kepada temanya. Awal mula saya mau tanya kepada dokter nih, ya. tahun berapa mulai ambil spesialis dan apa motivasinya kenapa pengen ambil spesialis kulit dan kelamin gitu dok? Oke, pertama saya tamat dokter umum kan 2004. Saya Oke, termasuk yang program yang ya lanjut terus ya. Jadi maksudnya dari 2004, kemudian saya langsung 2005 sudah sekolah spesialis. Sempat kerja dokter umum sebentar, kurang lebih 3 bulan, 6 bulanan sambil persiapan spesialis. Nah, kenapa nyari spesialis kulit sih sebenarnya di awalnya nggak terlalu tertarik seperti awalnya pas jawaban dokter koas, sebelum koas, tapi pas koas itu ngelihatnya pertama kalau cowok kan pengennya biar keren bedah lah gitu loh. Jadi tapi ngelihat ternyata perjalanannya, aduh jadi koas di bedah tuh capek banget. Habis itu nggak bisa tidur apa istirahatnya dikit banget. Jadi mikir ya udah kulit aja. Bapak saya kebetulan dokter spesialis kulit juga, jadi saya pikir oke, dokter kulit pertama pertama bener saya nggak terlalu pengennya sih bedah, tapi ternyata saya lihat-lihat bedah tuh ternyata kulit pun ternyata ada juga bedah kulitnya. Jadi saya tertarik, oh ternyata kulit pun ada bedah kulitnya, dan saya pikir kalau ngelanjutin dari bapak tuh jauh lebih mudah karena saya pikir dapat modal lah kita 50% lah, jadi kita udah nggak start dari nol banget. Jadi akhirnya nyari spesialis kulit gitu. Dan ada bedahnya ini yang akhirnya saya tertariknya di situ gitu. oke. Jadi Jadi 2005 sampai 2009 lulusnya spesialis kulit. 10 oke. 10 tahun 10 tahun lalu ya, 10 tahun gitu. Iya, Ya. 10 tahun yang lalu lah sekitar. Jadi gitu ya dok ya motivasinya ya. Awalnya pengen tindakan nih, pengen yang maco Hmm, gitu ya dok ya. iya, Tapi ternyata setelah ditelaah juga ada bedah kulit ya. Jadi dokter spesialis kulit ini bukan cuma melihat-lihat bagian-bagian luar, oke. ya, intip-intip doang ya. Ternyata ada tindakannya ya dok ya. Ada tindakan Oke, juga bedah kulit, dan sekarang pun kita ada standar BSS-nya, basic surgical skill pun dari kulit kita sudah ada standarnya.
Jadi emang dokter kulit mengerjakan juga tindakan-tindakan bedah. Ya. Oke, dokter. Nah, itu Iya. ada kesulitan nggak, Dok, kira-kira pada saat menjalani proses pendidikan, pengalaman-pengalamannya gitu? Oke, bagi teman-teman dokter umum ya. Jadi memang kalau Mm-mm. pas sebelum tes itu kesulitan tuh mati-matian banget karena saya memang berpikir itu adalah perjuangan yang paling berat karena itu menentukan nasib ya. Tes di dokter spesialis itu kan kita bisa 3 kali, tapi Iya, harapannya benar. kan sekali sekali bisa lolos lah. Nah, kemudian saya kan di Bali sebenarnya udah mau mulai buka, tapi saya pikir lebih enak di Surabaya lah, jadi biar sekaligus menambah networking lah juga, kemudian biar nambah-nambah ilmu yang biar lebih maksimal. Jadi di sana susahnya itu adalah di tes belajarnya itu kan di tempat yang baru, tidak kenal dosen siapa-siapa, jadi belajar tuh mati-matian banget. Tesnya itu jadi semacam psikotes pun juga kita pelajarin, dan saya benar-benar waktu itu tuh benar-benar siang malam tuh nggak bisa kebedain. Benar-benar waktu di Surabaya kan lebih fokus dalam 2 minggu terakhir sebelum tes itu benar-benar mau tidur malam siang atau benar-benar mati-matian banget karena Mm-mm. mikir tesnya ke Surabaya, kita kan dari Udayana tuh agak berat lah rasanya, tapi syukurlah akhirnya bisa lolos di tes pertama gitu. Dan selama pendidikan, nah ini kembali kalau orang berpikir dokter kulit itu kan kecantikan, sebenarnya nggak seperti itu. Di awal-awal di masuk dokter kulit itu kita memang banyak itu melawat malahan yang istilahnya yang jorok-jorok kelihatan lah. Jadi orang Benar, kalau iya. ngelihatnya yang bersih-bersih, tapi dokter kulit itu jauh lebih banyak yang kita ngerawat luka, ngerawat pasien kusta, pasien penyakit infeksi kelamin dan lain-lain itu adalah bagian dari kita. Dan di dokter kulit itu banyak kan pelajaran itu tentang kita tugasnya banyak, ilmiahnya banyak. Jadi kalau memang jaganya santai, kita jaga mungkin bisa seminggu sekali, tidak seperti dokter bedah, tapi tugas-tugasnya itu luar biasa banyak, laporan kasusnya, laporan apa itu mati-matian lah kita lewatin. Jadi saya kurang lebih lulus tahun 2009 jadinya, jadi dan baru balik ke Bali gitu. Selama pendidikan ya berusaha gini sih, kalau biasanya kalau nanti mau sekolah PPDS bagi dokter-dokter umum, yang utama tuh dikerjakan tugasnya. Jangan Oke. hanya kerjanya saja, karena yang dinilai itu apa gitu loh. Jadi kalau misalnya dia ada tugas referat atau laporan kasus, jangan sampai molor karena orang sering kali nunggu akhirnya nggak tepat waktu. Jadi usahakan itu gitu. Sama ujian akhirnya yang paling berat tuh di ujian board nasional nanti, itu yang benar-benar ada ujian OSCE juga yang Oke. langsung peragaan, dan ada ujian tulisnya yang benar-benar mati-matian. Yang lulus biasanya nggak sampai 50% kalau ujian tulis biasanya dulu. Jadi Wow, iya, Dok. ujian tulis terakhir tuh susah banget karena dia mengambil Hmm. dari buku, benar-benar buku ini, halaman ini, dan dicari yang susah-susah banget. Nah itu sih susahnya dulu ujian tulis, sampai sekarang pun masih susah ujian tulisnya. Oke, jadi baru 2009 selesai pendidikan spesialis gitu. Oke, jadi kayaknya kalau untuk kasus emergensinya kulit itu nggak ada, makanya jaganya tuh nggak terlalu capek ya, Dok ya, tapi ke materi ilmiahnya justru difokuskan Ya, lagi ya, Dok. Heeh. emergensinya ada kalau kulit yang Oh, kayak ada ya, Dok ya? Oke, Stephen ya Johnson benar-benar. syndrome, yang Benar, ya. melupas. Yang jeleknya memang datangnya kita malahan pasien-pasien pasien emergensi itu malam-malam banget. Kadang-kadang kita kan jaga di Iya, rumah tapi datang harus benar. malam-malam, dan di sana kan konsul-konsul dan itu pasti ribet. Jadi dari pasien datang melepuhnya serem banget, dan kita konsultasinya ke macam-macam, ke penyakit dalam, nunggu konsul macam sampai pagi lah ngurusin kayak gitu ya. Banyak juga kasus-kasus emergensi di kulit gitu. Oke, oke, ya benar-benar ya, Dok ya, ada seperti Iya, Stephen Johnson ya yang butuh resusitasi cepat ya kan, penanganan cepat. Oke, dokter, ini iya. sembari kita tanya, saya sapa-sapa dulu teman-teman sejawat yang ikut Oke, silakan. nonton. Boleh Iya, langsung bertanya juga kepada dokter Dharma. Langsung boleh ditanyakan apa saja mengenai kesehatan kulit ataupun mengenai usaha klinik kecantikan. Sebab beliau juga oke. merupakan owner dari klinik estetika. Oke, Dok, ini Iya. ada beberapa sapaan dan satu orang udah ada yang bertanya. Dok, saya mau bertanya bagaimana cara melindungi kulit supaya tidak iritasi ketika penggunaan masker setiap hari? Berapa mili dosis vitamin C yang tepat untuk kesehatan kulit? Apa resiko bedah plastik? Wah, ini diborong nih, Dok. Ini bolong-bolongnya. Pertanyaan Oke. ya. Yang Oke. mulai dari pertanyaan Oke. pertama, Dok.
pertama biar nggak iritasi sebenarnya kembali bahan apa yang kita pakai. Jadi kalau memang menggunakan suatu produk apa yang memang dia kalau memang dia kerjanya bisa menimbulkan iritasi, nah itu pemakaiannya harus benar, harus sedikit-sedikit, kemudian jangan terlalu banyak karena emosi orang biasanya emosi pengen cepet bagus kulitnya dibanyak-banyakin, ditempel-tempelin. Nah, itu yang sering bikin masalah gitu. Kalau mencegah kembali lebih baik kepada kenali dulu kulitnya. Kalau emang kulitnya agak sensitif, itu bisa menggunakan pelembab dulu yang kelihatan yang menetapkan lah istilahnya kulitnya. Kemudian kalau baru digunakan bahan-bahan yang tepat, jangan terlalu kebanyakan. Gitu. Yang kedua tentang yang kedua, pertanyaannya dosis vitamin C untuk oke. sehari-hari. Vitamin C kembali tujuannya untuk apa dulu? Kalau cuma untuk imunitas itu kadang-kadang sih 500 miligram, 500 mili sampai 1 gram itu cukup. Itu biasanya mungkin seminggu sekali atau tapi kalau ingin memutihkan memang butuh dosis yang lebih tinggi dan intervalnya lebih dekat karena vitamin C ini cepat dipecah. Jadi kalau digunakan tuh harus rutin, seminggu bisa seminggu 2 kali bahkan. Dan itu bisa disuntik atau diinfuskan kalau yang mencerahkan gitu. Terus yang Oke. terakhir, yang ketiga? Yang terakhir, resiko bedah plastik, Dok. Apa ada resikonya atau tidak? Nah, pengertiannya dulu, bedah plastiknya bedah plastik apa dulu? Ya, Kembali sih benar. tergantung yang diinikan ya. Jadi kalau saya sih ngerjakannya kalau kita sih bedah kulit istilahnya, bedah kulit itu termasuk liposuction. Bedah sedot lemak itu dengan bius lokal, tumesan namanya. Jadi dibius dengan tumesan cairan biusnya itu lokal saja, pasiennya sadar. Nah, itu masih bagian dari kulit. Nah, itu kita resiko itu kembali diturunkan dengan kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan darah dan lain-lain dan evaluasi. Kemudian pengerjaannya itu umumnya sih sudah jarang ada komplikasi. Oke, itu udah terjawab ya. Jadi kalau Ya, dia sesuai standar prosedurnya, ya, kemudian sudah melakukan pemeriksaan dengan lengkap, biasanya minim sekali ya dok ya minim. efek Ya, sampingnya atau betul. resiko dari tindakan bedah plastik. Nah dok, tadi Oke. menyangkut masalah vitamin C nih, mumpung sedikit kesenggol. Ya. Kan sering tuh saya dengar-dengar tuh injeksi Fit-C gitu kan. Itu Ya. sebenarnya memang boleh-boleh aja kita lakukan gitu kah dok? Atau memang harus konsul terlebih dahulu kepada dokter ahlinya gitu? Aman nggak sih dok kalau kita konsumsi sembarangan aja gitu dok kira-kira? Oke. Jadi kembali tetap segala sesuatu itu harus konsultasi dokter. Sekarang tuh soalnya kan dijualnya sembarangan Iya. dan yang legal itu kadang-kadang nggak banyak. Itu yang harus dipastikan karena banyak yang peredaran. Kalau suatu obat resmi beredar itu harus keluar dari apotek dan apotek itu mengambil dari pedagang besar farmasi atau PBF. Jadi jelas sumbernya. Tapi kalau belinya di online itu kadang-kadang mungkin tulisannya bisa aja vitamin C yang apa, tapi kan kita nggak tahu pasti apa kandungannya. Jadi memang harus banget konsultasi ke dokter. Karena kalau namanya barang yang diinjeksikan masuk ke darah itu kan kalau sampai kandungannya berbahaya itu kan efeknya langsung bisa bisa shock, bisa macam-macam atau kalau kandungan vitamin C terlalu tinggi itu bisa juga menjadi kayak kencing batu gitu bisa efeknya ke ginjal kalau berlebihan. Makanya perlu dosis-dosis yang disesuaikan. Jadi jangan sembarangan pengen cepat putih dan bahkan yang mungkin yang pesan kadang-kadang orang yang berpikir bisa permanen itu loh. Itu Nah, sebenarnya ya tidak mungkin sebenarnya. Ada bilang suntik kromosom itu nggak mungkin. Jadi nggak ada istilahnya oke. kromosom diinjeksikan habis itu bisa permanen orang dibilang orang kulit hitam jadi putih itu nggak mungkin. Nah itu segala sesuatu yang terlalu over promise lah. Jadi sebenarnya itu nggak mungkin. Namanya orang kalau dijemur kena matahari ini sifatnya hanya sementara saja membuat warnanya lebih cerah tapi setelah itu dia akan bisa kembali lagi gitu. Oke gitu. Jadi ini pesan ya buat kita semua gitu. Diusahakan dan diupayakan agar untuk membeli atau menggunakan alat-alat kosmetik itu harus dengan konsultasi orang-orang yang ahli. Nggak boleh sembarang beli karena efek sampingnya jangka panjang Ya, ya. Kayak baru-baru ini kan dok, ada saya lihat di Instagram kan ada beberapa tindakan estetika yang ternyata dilakukan tidak sesuai dengan prosedur gitu. Jadi kita juga harus berhati-hati memilih tempat ya, pelayanan kesehatan kecantikan gitu, nggak ya. boleh sembarangan pilih. Oke, itu Oke, masukan dari betul sekali. Dokter Dharma. Ya, Oke. berikutnya ada sedikit lagi pertanyaan dokter. Pendidikan dermatologi itu untuk menjadi dokter kulit butuh waktu berapa lama? Oh, mungkin beliau ini agak sedikit telat masuk ya tadi. Oke, ya. Oke, boleh dijelasin sedikit aja dok, di Oke, refresh boleh. sedikit aja.
Jadi pendidikan dokter kulit itu kurang lebih 7 semester, 7 sampai 8 semester. Jadi 3,5 sampai 4 tahun kurang lebih. Itu kalau lancar. Nah, pendidikan setelah itu udah langsung gelarnya SPKK dulu, spesialis kulit dan kelamin. Kalau sekarang nih ada istilahnya SPDV, spesialis dermatovenerologi. Tapi itu istilah yang sama. Oke, pendidikan. Oke, jadi sekitar 5 tahun ya, Ibu. 4 tahun, 4 tahun. 4 sampai 4 tahun ya, Dok ya? Tiga setengah sampai 4 tahun. Tiga Oke, setengah tiga sampai 4 tahun. setengah sampai dengan 4 tahun. Oke, 4 tahun. dari salah. Jadi 3,5 sampai dengan 4 tahun sudah dapat gelar SPKK. Sekarang SPK. disebut dengan SPDV ya, Dok ya. Tapi itu Iya, dalam SPDV. itu yang sama ya, dalam arti yang sama. Oke, Sama-sama. Dokter, sedikit saya refresh tentang masalah kulit. Ya. Sebenarnya kulit yang sehat itu yang seperti apa ya, Dokter ya? Mungkin orang banyak berpikir kulit putih baru namanya kulit yang sehat. Oke. Saya rasa sih itu nggak tepat ya. Kalau menurut dokter gimana, Ya. Dok? Oke, jadi sebenarnya kulit yang sehat itu adalah kulit yang istilahnya dari pertama pori-porinya kelihatan lebih kecil, kemudian dia permukaannya lebih halus. Nah, ini kembali mengacu pada orangnya. Setiap orang itu punya tipe kulit yang berbeda-beda. Jadi kita menjaga agar kadar atau kelembaban kulit itu sama. Jadi maksudnya kalau orang yang agak berminyak, kulit yang sehat, biar kita mau maksimal hasilnya itu adalah dia kurangi minyaknya. Jadi bisa menggunakan bahan-bahan seperti toner, pembersih yang agak lebih sering atau apa. Kemudian kalau dia kulitnya kering, nah, biar dia kelihatan normal, dia perlu ditambahin pelembab-pelembab yang banyak. Karena kadar air di kulit itu harus dijaga. Kadar air itu sekitar 10%. Jadi intinya kulit itu selama dia kadar airnya pas, itu otomatis dia akan pori-porinya mengecil, permukaan lebih halus. Jadi kita hanya butuh menjaga seperti itu aja. Jadi itu namanya kulit yang sehat. Bukan berarti warna ya. Kalau warna itu lain lagi. Jadi kita sekarang ini memang trennya orang adalah kulitnya sehat, tidak memandang warnanya. Jadi coklat boleh, kita sawo matang kan ada tipe-tipe kulit. Nah, kalau dia sawo matang tapi dia dengan kelihatan halus itu sudah cukup untuk sehatnya. Jadi tidak harus menjadi putih. Karena putih itu sebenarnya juga ada kerugian juga. Kalau kita ngelihat dari segi resiko terjadinya kanker kulit, itu orang yang kulit putih akan lebih dominan, lebih rawan terjadi daripada orang yang memiliki kulit lebih gelap. Jadi kayak kita ini udah nasibnya tinggal di daerah tropis ya memang kulitnya agak lebih gelap karena lebih tahan. Tuh. Jadi kalau orang Kaukasian, orang bule kalau tinggal di daerah tropis ini rawan sekali untuk menjadi kanker-kanker kulit karena dia memang perlindungan kulitnya, kadar melanin atau sel warna kulitnya nggak banyak. Gitu. Oh, seperti itu ya, dokter ya. Jadi Iya. indikasi kulit sehat itu ya memang tidak terlalu kering ya kan, nggak kering, kemudian nggak terlalu oily, berminyak, pori-porinya tidak terlalu besar gitu ya, sedikit lebih kecil gitu. Jadi nggak harus putih ya, Dok ya. Nggak harus putih, nggak harus putih. Jadi kita pada wanita-wanita jangan berburu ingin kulit putih sampai kadang pengennya putih, glowing aja, putih kilat gitu, rasanya kayak udah berhasil sekali. Iya, kadang ini juga loh. Ya, saya pernah ada pasien sempat dia nge-WA tapi belum datang juga, masih muda. Ini korban dari krim-krim pemutih, lotion pemutih itu kasihan banget ya. Jadi kadang-kadang lotion pemutih yang diisi itu kadang mengandung kandungan obat semacam steroid. Jadi dia itu olesin, itu kalau bikin putih ya cepat memang bikin putih. Jadi emang dia akan bikin putih, tapi yang terjadi dia jadi stretch mark. Jadi kayak pecah-pecah kulitnya. Itu benar-benar di daerah paha, di daerah lengan, itu benar-benar besar-besar merah-merah dan itu akan susah banget normal kembali. Dia udah stres banget orangnya. Jadi hati-hatilah kalau memang menggunakan krim-krim yang terutama yang body lotion karena areanya luas. Areanya luas, itu diolesin krim yang banyak, itu akan terserap ke dalam tubuh. Jadi akhirnya menimbulkan macam-macam efek sampingnya. Gitu. Oke, itu ya. Jadi memang harus berhati-hati terhadap penggunaan krim ya, Dok ya. Baik itu krim wajah ataupun krim untuk seluruh badan ya, Dok ya. Karena salah pilih produk perawatan malah nanti akhirnya zonk ya, malah menimbulkan masalah kulit yang baru, bukan malah makin baik, malah ada masalah yang baru. Oke, ini kita bahas kulitnya seputar itu aja, Dok. Saya mau lebih tertarik lagi nih bahas masalah bisnisnya gitu ya kan, Dok. Dokter kan kemarin berniat mengambil spesialis itu kan ingin menjadi seorang klinisi ya kan, menjadi seorang SPKK, ketemu dokter dengan pasien-pasien kulit tadi yang ternyata di benak orang tuh pasti nih demi
kecantikan terus, ngerawat kulit terus. Ternyata banyak kasus-kasus yang orang nggak paham gitu. Ternyata juga kita masuk ke dalam zona-zona yang kurang nyaman mungkin ya dok ya, lupa ya kan, mungkin sedikit berbau gitu kan. Nah, hal itukah yang membuat dokter jadi kadang beralih lah, saya ingin jadi pengusaha juga gitu, atau memang dokter melihat prognosis usaha ini kayaknya bagus gitu, gimana dokter bisa ambil alih pengen punya usaha juga gitu dok? Oke, jadi kembali ke basic ini ya. Jadi saya memang dari awal itu saya prinsipnya orangnya males. Males tuh maksudnya jadi males dan suka jalan-jalan. Jadi poinnya saya ngelihat kalau jadi dokter ini kan pilihan ya. Setiap orang tuh punya pilihan masing-masing ya. Kalau bagi saya kemarin ngelihatnya kalau dokter kita kerja kemudian makin rame pasien itu akan makin banyak waktunya kesita. Memang duitnya lebih banyak, tapi waktunya akan tersita makin banyak. Jadi saya pikir waktu saya akan habis untuk ngurusin praktek jadinya. Kemudian kalau tanpa saya nggak praktek, saya nggak ada duitnya. Kemudian dan saya lihat makin tambah usia, makin tua, itu akan makin banyak pasiennya, dan saat makin banyak pasien, itu akan makin habis waktunya. Jadi itu yang saya pikir, jadi saya berpikir, aduh, saya hidup itu bukan hanya untuk itu. Jadi saya pengen suatu saat tuh pengen emang nggak banyak praktek, jadi mengurangi praktek, jadi tapi tetap ada rezekinya. Jadi saya sebenarnya saya sudah pikirkan dari zaman PPDS. Jadi nanti kalau memang yang sekolah spesialis itu dari zaman sekolah itu saya sudah berpikir untuk usaha. Jadi dari awal itu saya sudah berpikir jadi sambil jalan-jalan, sering jalan-jalan, lihat-lihat ada apa, usaha-usaha apa, kita catat. Jadi misalnya nanti ada musiknya diginiin, habis itu papan nama seperti ini. Sudah mulai dirancang-rancang lah dari zaman sekolah. Kemudian saya pikir kalau tamat spesialis itu saya seorang dokter kulit yang baru itu akan susah sekali mempunyai nama. Jadi karena sudah ada senior-senior kita tahu kan kalau dokter spesialis itu makin tua baru makin dipercaya, sedangkan kita kan baru tamat. Jadi makanya saya langsung setelah selesai 2009, 2010 itu saya ke Shanghai. Kebetulan ada teman, kita berempat dari Indonesia, kita training 6 bulan di Shanghai, itu belajar sama profesor bedah plastik sebenarnya, cosmetic surgery. Nah, di situ saya pikir karena saya butuh suatu keahlian khusus yang tidak dimiliki orang, kemudian yang tidak pakai banyak modal, Mbak. Karena saya pikir kalau suatu klinik kecantikan itu biasanya modalnya gede, alat laser aja bisa 1 miliaran harganya, sedangkan kita kan nggak punya modal. Jadi saya nggak punya modal banyak, saya pikir kalau emang saya pengen lebih, saya harus menguasai sesuatu yang banyak tidak berani dilakukan. Karena dokter kulit sekarang ini dominan banyak wanita, dan wanita banyak yang takut melakukan tindakan bedah. Jadi saya pikir bedah itu adalah suatu kunci saya. Jadi makanya saya mau belajar, akhirnya belajar sampai ke Shanghai, di sana 2010. Baliknya saya Agustus 2010. Nah, setelah balik, nah di situ benar-benar kerja keras banget, Mbak. Jadi udah ada kita buat klinik, kemudian kita benar-benar kerja. Saya sehari-hari kan juga dosen. Jadi pagi itu sebagai dosen, dari jam 8 pagi sampai jam 2 sore, waktu itu masih 6 hari kerja di Bali. Kemudian jam 2 sampai jam 6 sore itu mereka kerja di klinik, ada tindakan-tindakan, konsul. Kemudian namanya kalau punya klinik, belum ada pasien, jadi kita maksimalkan harus praktek malam. Jadi praktek malam dari jam 7 malam sampai jam 8 malam, itu praktek yang pertama. Kemudian jam setengah 9 malam sampai jam 10 malam itu praktek tempat warisan Bapak. Jadi itu di Kuta, di Bali di Kuta, itu kurang lebih jam 10, jam 11 malam baru pulang. Setiap hari saya itu rutinitasnya benar-benar capek banget, dan selama di rumah sakit pun banyak ngurusin klinik. Jadi memang itu memang suatu dunia yang berbeda banget ya. Jadi kita yang medis, yang biasa otak kiri, yang kita benar-benar science, diketemukan dengan suatu bidang entrepreneur, usaha. Usaha itu benar-benar sesuatu yang berbeda banget. Banyak ketidakpastian, banyak problem-problemnya, dan bagaimana mengatur orang dan bagaimana membuat suatu brand itu benar-benar susah banget. Jadi saya di awal itu benar-benar belajarnya itu ilmu baru. Tapi saya pikir ini sama seperti ngobrol sama teman juga pernah. Jadi ilmu yang paling sulit itulah melajari manusia. Paling sulit itulah belajari manusia itulah kedokteran, karena susah banget belajarin orang. Nah, jadi saya pikir ilmu yang lain, ilmu ekonomi, ilmu bisnis itu
harus bisa dipelajarin. Jadi walaupun kita mulainya orang-orang mungkin sudah banyak belajar, saya benar-benar mulai dari nol banget belajarin. Dari tamat spesialis itu benar-benar sambil belajar ilmu bisnis, learning by doing, baca-baca buku, baca-baca ini. Jadi benar-benar semua di-handle sendiri. Jadi saya kadang-kadang dulu masih kerja di rumah sakit kan dosen, setelah kita nguji dan lain-lain selesai, saya megang zaman BBM waktu itu 2010 2011 tuh BBM. Jadi benar-benar kita jadi call center sendiri. Orang nelpon itu kita yang jawabin. Jadi benar-benar call center tapi langsung ngasih solusi sama pasien. Jadi benar-benar sampai kita jawabin biar orang datang. Jadi macam-macam lah kita lakukan. Nggak punya karyawan juga nggak banyak. Paling karyawan saya dulu cuma 3 orang. Istri saya pun ikut ngambil facial, ikut kadang di kasir. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, sambil jalan akhirnya udah mulai makin jalan, tapi tetap yang saya lakukan sih intinya kalau untuk usaha itu adalah branding. Branding itu maksudnya nanti ada masa lagi di saat kita sudah mulai rame, orang mulai kenal kita, ada masa yang kita harus meninggalkan itu. Maksudnya pasien kita tidak menemui pasien. Karena kalau kita klinik itu rame hanya di saat kita praktek, sebenarnya itu belum pengusaha karena kita masih kita yang kerja. Kita itu nama seperti praktek pribadi yang bentuknya klinik. Nah, saya benar-benar harus merubah bagaimana ada orang yang praktek mewakili kita, tapi dia mau datang karena brand, bukan karena kita. Nah, melatih itu yang benar-benar di awal-awal kadang-kadang ada rasa gimana ya, susah banget. Jadi maksudnya biasanya orang ada kepuasan sebagai dokter itu kita dicari sama pasien. Dan pasien tuh, oh nggak bisa kalau tanpa kita. Tapi itu memang ada rasa harus, mau nggak mau harus dilepas. Kita harus lepas untuk orang itu harus mencari brand kita, bukan mencari kita. Jadi mulailah masa-masa seperti itu. Jadi kita benar-benar membuat suatu konsep suatu perusahaan, bukan lagi suatu praktek pribadi yang nyari kita. Itu sih yang masa-masa itu. Jadi akhirnya ya udah kita main marketingan, belajar sendiri, mulai rekrut orang. Dan sebenarnya dengan zaman itu kan sudah mulai masa-masa online ya, jadi sudah jauh sangat terbantu. Kalau dulu zaman-zaman yang belum online, orang harus punya modal besar, pasang baliho itu baru bisa ini dikenal. Kalau sekarang ini zaman online ini jauh sangat mudah. Jadi kita yang penting punya niat, punya kreativitas yang berbeda, itu bisa menarik orang juga datang ke tempat kita, gitu sih. Oke. Jadi trouble-nya itu adalah di mana kita harus menunjukkan ini adalah produk saya gitu ya dok ya. Gimana produk kita itu dapat diakui dan memuaskan masyarakat sesuai dengan kebutuhan ya dok ya. Agar brandnya itu nggak jadi ke personal kita ya, jadinya ke produk. Betul. Jadi dimanapun kita berada, produknya tetap aja diminati oleh orang-orang itu. Produk pertama yang dokter pasarkan itu produk seluruh kecantikan kah? Atau suplemen atau kecantikan gitu? Atau full gitu dok semuanya? Awal-awal buat produk? Ya, awal-awal kembali kita sama dokter kulit ya. Jadi kita memang basicnya adalah ngobatin. Ngobatin maksudnya penyakit. Jadi sebenarnya kecantikan ini adalah ilmu. Ilmu maksudnya jerawat, flek itu pemutih itu memang ada dasar ilmiahnya, bukan semacam ilmu salon ya. Jadi memang itu adalah ada ilmiah. Jadi di awal memang kita fokus ngobatin pasien jerawat, flek yang seperti itu aja dulu maksimalin. Dan kemudian kita pun harus membuat standar. Maksudnya suatu produk yang namanya untuk jerawat ini, karena dokter kembali lagi ada rasa ego bahwa dokter itu punya rasa seni. Jadi tidak bisa satu pasien tuh berbeda-beda. Tapi mau nggak mau kalau kita mau masuk ke semacam industri atau bisnis, jadi dia harus dibuatin basic standar. Standarnya apa, produk-produk apa yang digunakan, itu adalah suatu ada pakem standar. Nanti kalau di luar yang itu baru adalah kita perlu konsultasi konsultasi khusus dengan dokternya gitu. Dari produk, kemudian treatment, perawatannya pun juga, dan di sana saya banyak menggunakan treatment yang tidak pakai alat, tidak pakai mesin, karena di awal saya benar-benar tidak ada dana untuk beli mesin yang banyak, jadi banyak skill yang sifatnya, itu treatment yang mahal, treatment yang canggih lah, tidak semua klinik bisa, tapi dia intinya satu tindakan, disuntikkan gitu, habis bahannya, ya udah langsung dapat profit. Jadi tidak membeli alat yang untuk harus dicicil dalam jangka panjang gitu. Oke, gitu ya dok. Jadi karena sedikit modal, dokter ambil alat satu persatu gitu ya dok, satu nambah lagi gitu, atau gimana dok? Iya,
Saya lebih banyak sih akhirnya sebenarnya belum banyak ke alat saya. Bahkan dulu sih kita di Oke. awal buka klinik itu saya nggak punya alat mikrodermabrasif pun nggak punya. Hmm, Jadi memang laser pun nggak punya. Jadi emang nggak ke arah sana saya. Jadi prinsipnya untuk kalau ngobatin, karena kita prinsipnya kalau sebagai dokter spesialis kulit ngobatin saya jerawat itu sebagai suatu penyakit. oke. Kalau kita mau intinya ini sama seperti kalau ngobatin dengan dioles saja sudah sembuh, ngapain dibom gitu loh intinya. Jadi ini ada cara-cara yang hasilnya akan sama. Jadi kita menekan banyak edukasi di awal tuh benar-benar meyakinkan orang bahwa ngobatin ini cukup di peeling. Peeling itu cuma pakai obat dikit aja, diolesin itu sudah sembuh banding orang dengan menggunakan macam-macam. Jadi hasilnya juga hampir sama saja. Jadi di awal kita Oke. maksimalkan seperti itu dan kemudian saya lebih memilih untuk menambah cabang daripada saya membeli alat yang besar. Jadi kita sekaligus investasi properti ya. Jadi saya ada dana lebih, kita beli propertinya, kemudian buka cabang, jadi beberapa cabang lah dulu, baru sambil buka cabang itu, disitulah sambil belajar learning by doing, bagaimana kita ditipu karyawan, bagaimana apa namanya dibohongin, nah, macam-macam lah yang kejadian-kejadian yang sambil di situ baru kita makin belajar bagaimana ngatur operasional, terus jangan sangat jauh sekali, apalagi tempatnya jauh ya, jadi kalau tempatnya jauh kita mantau dari jauh itu banyak hal-hal yang bisa dipelajarin. Dari situ saya istilahnya di awal tuh setelah klinik pertama buka cabang kurang lebih jadi 4. Setelah 4 klinik saya stop dulu. Di situ saya perbaiki Oke. dulu deh, perbaiki dulu yang campur aduk Manajemennya. dulu manajemennya. Jadi sambil belajar, kita belajar manajemen itu 4 klinik dulu. Nanti setelah itu bisa berjalan, baru akhirnya tambah-tambah lagi klinik-klinik lain. Gitu. Oke, jadi gitu ya dok ya. Kita Iya, selamatkan dulu klinik ini sudah berjalan dengan stabil, baru dokter lanjut buka cabang iya, berikutnya gitu ya dok ya. Jadi dokter iya. lebih fokus ke, sekarang berapa cabang dok? Udah dok? Sekarang ada 25. Wow, itu di berapa kota dokter? Kita yang banyaknya di Bali sama Jawa Timur, sama Tangerang Oke, satu. oke. Lombok juga sama di Lombok. Oh, ya. Oke, oke. Jadi dokter udah semua 25 dijalanin itu berapa bulan sekali bisa visit ke masing-masing cabang atau kadang malah Hmm, jam udah lama nggak divisit gitu? emang nggak pernah di visit. Emang saya nggak, makanya kembali saya tuh orangnya males, jadi lebih banyak kita mantau dari jauh sih. Jadi kita sekarang tuh kan zaman online sih, lebih mudah mantaunya dari jauh dan keluhan-keluhan customer itu makanya saya di klinik pun kita cantumkan nomor pribadi saya. Jadi misalnya kalau emang Oke, banyak orang juga ada keluhan atau apapun, saya masih respon sendiri. Jadi kalau untuk hal-hal seperti itu, karena itu bagian dari apa namanya evaluasi pemantauan evaluasi. ya. Jadi ya karena kayak Benar-benar. tadi aja hari ini misalnya ada dok ini kok jutek banget ini, padahal dia juga nggak kenal saya kan, misalnya dia lihat di cabang saya ini kok gini banget, karena pasien pun menghargai kita, dia kok dokter ini niatnya baik kok untuk mengobatin atau memberi pelayanan bagus, tapi staff-staffnya yang nggak benar misalnya kayak seperti itu, ya udah kita tinggal ini capture kasih ke manajer untuk mantau nih kok bisa gini, jadi dilihat ini untuk menjaga kualitas ya, seperti itu kurang lebih. Kalau Oke. kunjungan sih emang jarang ya. Jadi saya pun praktek pun saya seminggu sekali sih sekarang di klinik, praktek seminggu sekali. Di Bali ya Jadi dok ya? di Bali dan di satu klinik utama aja, dan itu kita atur sih biar pasien-pasien dikumpulin dari pas saya jawab praktek, dan itu beberapa konsulan dari klinik-klinik kita yang lain. Jadi ada skill-skill tertentu yang memang eh, kita harus sendiri yang menguasai, dan ada yang memang kita ajarkan. Ada basic, jadi tetap kita ini kan ada yang dokter estetik, ada yang SPKK, itu yang kita atur pembagiannya. Gitu. Oke. Ini sedikit kita pause dulu masalah manajemen perusahaan. Kita ada sedikit Oke, pertanyaan, Dok, dari Ibu Ukti. ya. Pertanyaannya gini, konsumsi glutathione, oke, jangka panjang punya efek nggak ya dok? Ya, menurut seorang dokter Dharma gimana nih dok? Glutathione dok yang lagi hits-hitsnya dikonsumsi. Oke, glutathione itu sebenarnya antioksidan saja sih. Jadi antioksidan yang bisa membantu mencerahkan juga. Tapi kalau kadarnya tertentu itu memang bisa membantu mencerahkan. Tapi apa namanya jangka panjang sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Apabila itu yang oral ya, minum ya. Kalau injeksi mungkin intervalnya aja jangan terlalu dekat. Mungkin sebulan sekali untuk maintenance masih bisa membantu. Ya prinsipnya sih dia semacam antioksidan saja efeknya.
Oke, jadi kalau dalam dosis yang tertentu, dia tidak akan memiliki efek yang berlebihan ya dok ya. Ya, Yang penting sih tadi itu apapun yang digunakan kalau bisa dikonsultasikan terlebih dahulu ya dok ya, agar iya, sesuai dengan fungsinya masing-masing gitu. Oke, iya. ini lanjut ada pertanyaan berikutnya dok. Dok pernah atau enggak hadapin pasien yang ngeyel? Terus cara Hmm. dokter gimana? Oh, gimana dok kalau dapat Hmm. pasien yang dikasih pantangan nggak boleh ini itu, nggak boleh makan ini itu tapi ngeyel. Gimana edukasinya dok supaya pasiennya mau Oke, denger? ya. Itu emang kalau saya sih biasanya emang keahlian saya ngurusin pasien ngeyel ya. Jadi di di kecantikan estetik ini pasien ngeyel tuh banyak banget dan itu emang Hmm. pasien yang macam-macam lah jenisnya, Pak. Kalau pasien estetik pasien yang tergolong paling cerewet. Nah, Iya. prinsipnya kalau saya sih selalu intinya menjelaskan yang benar. Menjelaskan yang benar itu adalah apa yang memang secara ilmiah terbukti gitu loh. Jadi kita juga tidak menjanjikan yang berlebihan. Di dunia estetik ini banyak sekali janji-janji yang berlebihan tanpa Hmm. dasar ilmiah ya. Jadi maksudnya kalau misalnya saya bilangin saya, oh ini krim ini kerutannya langsung hilang kayak gitu. Kita tuh nggak mungkin bisa janji seperti itu karena ada hal-hal dasar-dasar medis yang mana yang suatu krim nggak mungkin dia menyerapnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, bagaimana dia bisa berefek. Kalau untuk orang-orang yang ngeyel ataupun yang orangnya ini tetap kita berikan dasar ilmiah seperti itu, tapi dengan cara enak lah menjelaskan. Karena sekarang pasien itu semi-semi pinter. Jadi maksudnya gurunya kan di Google. Jadi nyari-nyari info dan di Google pun kadang-kadang ada info-info yang sesat gitu loh. Dengan Benar. seperti ilmiah, seperti jurnal, tapi sebenarnya jurnal itu ada lagi ada telah kritis namanya kalau secara ilmiah ya. Jadi nggak sekedar percaya penelitian ini itu mungkin pada satu penelitiannya. Jadi untuk hal seperti itu kayak saya tetap selalu menekankan yang benar seperti ini. Jadi kalau kemudian kita selalu bangun empati ya. Empati itu maksudnya kalau pada pasien yang cerewet dan lain pasti semua itu ada rasanya, ada problem lah yang mungkin dia sakit hati karena memang main urusan kecantikan tuh banyak ya pasien tuh kisah-kisahnya mungkin suaminya yang gimana jadi Iya. kita intinya mengerti apa problemnya dia kemudian kadang-kadang dia marah karena apa kadang-kadang karena duitnya udah banyak keluar tapi hasilnya nggak maksimal nah itu kita mengerti di problemnya di mana apakah dari kalau emang karena duitnya ini ya kita berikan treatment nggak usah yang terlalu mahal yang penting dia efeknya gini kalau saya selalu menekankan kita jelaskan atau berikan sesuatu yang benar-benar real ada hasilnya reasonable mungkin beberapa pasien itu kadang dia akhirnya nggak mau di kita karena janji kita nggak bagus dia pindah ke tempat lain tapi di saat dia sudah mencoba dan ternyata nggak ada hasilnya baru dia akhirnya dia balik dia bilang cuma dokter yang jujur dok dia seperti itu sering karena intinya gitu karena kita menjaga untuk pasien kecantikan ini adalah jangka panjang bukan sesaat ya karena ini kita butuh untuk jangka panjang gitu. Oke gitu. Jadi pesan juga nih ya buat teman-teman kita jangan berikan janji manis ya dok. Kalau Jangan takutnya jadi nanti manis nggak bisa kita buktikan ya. Akhirnya nanti ya pasien kecewa, udah berharap oke akan hilang kerutan, kantung mata hilang, ternyata tidak semaksimal itu ya kan. Akhirnya betul dia kecewa, bayar mahal dan akhirnya jadi pindah betul gitu ya dok ya. Dan oke harus betul empati ya, menyelami kepribadian pasiennya ya. problemnya. Problem kadang ada yang cantik karena pengen dapat pacar baru, ada yang pengen kelihatan cantik karena ada masalah lain ya. Jadi memang Iya, itu betul. tadi ya komunikasi efektif ya dok ya antar Betul, pasien. komunikasi Jadi penting kalau sekali. kita udah nyambung, pastinya pasien juga trust ya, percaya dan mau mendengarkan apa solusi dari kita. Gitu ya Ibu, cara Iya, mengatasi pasien ngeyel. Oke. Oke dok, ada sedikit lagi pertanyaan ini dok. Efek samping iya. infus whitening untuk ibu hamil, apakah ada atau dan juga ibu menyusui, boleh nggak dok untuk melakukan infus whitening? Itu pertanyaannya dok. Oke. Kalau kita sih rekomen untuk hamil dan menyusui sih sebaiknya jangan, karena sebenarnya Oke. karena tidak ada penelitian khusus yang melihat efek sampingnya pada ibu hamil maupun menyusui. Jadi kalau kita lebih menimbang nggak terlalu urgent, apakah putih itu harus penting banget selama hamil dan menyusui. Jadi kita biasanya menunda karena itu tetap yang kita masukkan lah masuk ke darah. Darah itu kalau yang hamil bisa langsung ke janin, kalau pada menyusui kan dia masuk ke air susu. Takutnya kalau dosis tertentu vitamin C maupun apapun yang diberikan pada bayi yang masih organnya belum sempurna, takutnya ada efek-efek yang tidak diinginkan. Jadi kita sarankan sih sebaiknya jangan dulu.
Oke, itu jawabannya Ibu. Jadi sabar dulu, lahirin dulu janinnya, susuin dulu Lahirin ASI dulu. eksklusifnya, ya Iya, kan? sayang anak dulu, sayang Heeh, anak. sayang anak. Doain aja papahnya nggak kabur ya dok ya. Iya, betul. Diikat aja nanti. Oke. Oh, iya. Ya, jadi ditunda dulu ya Ibu ya. Jawabannya tidak direkomendasikan untuk ibu yang hamil dan juga menyusui. Oke, ini pertanyaan lagi dari teman sejawat kita, Dokter Yuan. Dok, gimana menurut dokter tentang krim botox? Amankah Oke. itu dokter? Mohon solusinya. Oke. Oke. Jadi sebenarnya kalau botox itu adalah botulinum toksin yang kerjanya pada otot. Jadi itu biasanya botox itu hanya bersifat diinjeksikan, disuntikkan pada otot tertentu dan itu berefek pada kerutan-kerutan karena gerakan otot. Misalnya orang senyum itu daerah sini, kemudian angkat Benar. alis di daerah sini sama kerutan ini atau mengecilkan rahang. Jadi botox itu sifatnya adalah injeksi. Nah, kalau krim, nah, kembali, apakah mampu krim itu menembus lapisan kulit, kemudian sampai ke otot, baru dia berefek? Itu biasanya kecil efeknya. Jadi itu salah satu yang tidak terlalu efektif. Istilahnya mungkin dia krim botox, tapi sebenarnya kalau secara efek itu agak kurang maksimal. Oke. Karena dia idealnya botox itu adalah khusus untuk otot cara kerjanya. Oke. Tapi itu aman dok? Kira-kira? Aman mungkin aman, tapi efeknya nggak ada maksimal, Oke. nggak ada efek. Bukan mengurangi kerutan, saya yakin kalau botox sendiri itu nggak akan bisa ngefeknya ke kerutan halus itu, dia hanya bekerja pada otot karena dia menghambat, kalau secara ilmiahnya medisnya dia menghambat asetilkolin, jadi baru kontraksi otot. Nah, kalau kalau dia hanya dioleskan, saya rasa tidak bisa menembus sampai ke sana. Oke. Oke, jadi tidak maksimal ya dok ya fungsinya ya, sebab kecil kemungkinan suatu krim dapat menembus sampai dengan lapisan otot. Begitu ya, Iya, dokter iya. Yuan. Oke, Oke. ini ada satu pertanyaan lagi dok. Oh, ada beberapa pertanyaan nih, ada banyak yang ngantri, banyak fansnya dokter Dharma ini. Kalau minum kolagen kayak, wow, disensor juga namanya. Emang punya efek memutihkan dok? Oh dok, gimana dengan kolagen? Mungkin ada iklan-iklan. Kolagen dapat Iya, memutihkan. Gimana dok? oke, ini memang lagi viral banget ya. Saya setiap Iya, ada IG live itu pertanyaannya banyak minuman kolagen ya. oke, Kalau iya. kita secara ilmiah sebenarnya itu agak ini ya. Jadi kolagen itu kan berada di, kalau tahu lapisan kulit ya, ada lapisan yang epidermis, permukaan, ada di dermis. Nah, di bagian dermis itu ada bagian kulit yang dalam, itu ada memang namanya kolagen. Kolagen itu dibentuk oleh sel-sel yang ada di sana, sel fibroblast namanya. Jadi eh, pembentukan kolagen itu lebih dirangsang sesuatu yang bersifat lokal. Misalnya dipanesin, makanya ada orang namanya kayak setrika wajah itu di radiofrekuensi, dipanesin. Di laser, laser itu semacam dia melukain, kemudian menghangatkan di sana. Kemudian bisa di derma roller, misalnya kayak di jarum-jarum halus yang ditusuk-tusukkan. Nah, itu melukain, luka ini akan merangsang terbentuknya kolagen. Nah, itu sifatnya lokal. Nah, tapi kalau dari minuman itu masuk, bayangan masuk ke mulut, kemudian dia sampai ke lambung, di lambung kan asam lambung bermacam-macam, masuk ke usus. Nah, untuk mencapai kulit, segala sesuatu itu dia harus lewat usus dulu. Usus dia akan masuk ke darah. Penyerapan dari darah itu baru nyampe ke kulit. Kadarnya sampai di kulit itu akan kecil sekali dan biasanya kolagen itu tidak bisa dibentuk eksternal seperti itu. Jadi sebenarnya kalau secara ilmiah sih sebenarnya nggak terlalu efektif kalau kolagen diminum untuk pada mengencangkan kulit itu, sementara kalau secara ilmiah belum ada buktinya gitu. Oke, jadi mirip sama kayak tadi ya dok ya. Ya, Fungsinya tidak akan maksimal ya dok ya. ya, Sebab dia karena jauh melalui ya. banyak proses ya, di Hmm, lambung, diolah ke darah, ke kulit gitu. Jadi sangat minim sekali nanti kadar kolagen yang akan sampai ke sel-sel di dermis tadi ya dok ya. iya, Oke, oke. jadi boleh dipilih yang lebih efektif lagi ya. Hmm, Untuk ibu yang sedang bertanya, Ibu Lovely. Oke, ini ada oke. pertanyaan lagi dok dari Dokter Dewi. Dok, kalau untuk memperdalam di bidang estetika, wah beliau mau sharing nih dok. Cukup ikut Hmm, seminar aja atau ada hal lain yang harus diikuti? Oh, mungkin beliau tertarik dok, pengen punya klinik oke. estetika. Solusinya dok? Ya, kalau sebenarnya sih kalau secara pendidikan formal sih harus sekolah spesialis ya. Ya, Jadi karena pendidik estetika itu sebenarnya kan bagian dari kosmetik medis ya. Kalau kita di dokter spesialis itu ada namanya, ada stase atau divisinya kosmetik medis. Nah, itu diajarkan tentang kosmetik dan estetika tadi. Nah, kenapa sih perlu apa namanya pendidikan spesialis? Karena pendidikan spesialis itu adalah pendidikan profesi.
Profesi itu artinya dia bukan hanya teori, tapi adalah praktek kepada pasien, kemudian ada penelitian, ada tugas-tugas khusus menangani berapa pasien, dan itu sebaiknya itu yang ideal banget. Karena kalau sekedar ikut seminar, ikut kursus-kursus, takut saya dasar ilmiahnya itu nggak dapet. Dan memang secara legal ininya harus sebenarnya lebih ke sekolah spesialis ya, karena saat ini belum ada istilahnya pendidikan estetik yang resmi, yang maksudnya resmi dalam artian suatu jenjang pendidikan, karena lebih pada spesialis yang masih pendidikan gitu. Kalau untuk menambah-nambah ilmu boleh saja, itu adalah semacam untuk refresh. Tapi untuk pendidikan itu harus sebaiknya ke dokter spesialis kulit. Oke, gitu ya Dokter Dewi. Jadi basic dasarnya itu untuk mengenai kesehatan kulit itu adalah di spesialis kulit dan kelamin ya. Tapi kalau Iya, hanya untuk refresh ilmu, mensupport kita sebagai dokter umum kalau mau tambahan-tambahan ilmu boleh-boleh saja. Gitu iya, ya. Oke, iya. Dok, ini ada pertanyaan tentang penyakit satu lagi nih. Dok, Syringoma milia bisa ditreatment dan disembuhkan nggak, Dok? Itu pertanyaannya dari Dokter Ukti. Syringoma Oke, milia. iya. Kalau siringoma itu memang susah karena dia memang itu ada kelainan pada kelenjarnya ya. Jadi istilahnya kalau kita ngobatin itu bisa di counter atau di laser, tapi sifatnya hanya mengempeskan sesaat doang. Kemudian dia akan jadi kempes, tapi kalau dibiarkan tanpa dibiarkan, dia akan tumbuh lagi, membesar lagi. Sampai saat ini sementara belum ada cara. Tapi kalau milia itu sebenarnya hal yang berbeda. Kalau milia itu lebih karena sumbatan pada keratin, namanya cairan minyak itu, jadi seperti semikomedo itu dia beda. Kalau milia saja itu tinggal dikeluarkan isinya, dia sudah hilang dan tidak tumbuh lagi. Jadi sementara seperti itu. Jadi kalau milia bisa hilang, tapi kalau yang siringoma ini sampai saat ini belum. Kita kadang-kadang kalau saya sering lebih KI ke pasien seperti apa hasilnya. Jadi kalau kalau siringoma kondisi saat ini itu dia warnanya kan sama dengan warna kulit, tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita sudah manipulasi, di counter, di laser, awalnya itu akan gosong dulu, akan hitam-hitam. Takutnya malahan lebih berbekas, lebih jelek dari kondisi awal. Dan itu tidak bisa menghilangkan total. Saya lebih baik kita jelaskan seperti itu. Oke, jadi kalau untuk total itu sulit ya dok ya, kalau Iya, siringoma ya, agak sulit. kecuali kalau milia, gitu ya dokter Iya, Ukti. iya. Oke, semoga jawabannya memuaskan dan bermanfaat. Ini ada yang sapa, ketum panutanku dari Ngakan Yuda. Ini anak HIPMI Iya, Bali nih. iya benar-benar ini adalah ketua. Tadi saya lupa jelasin ke teman-teman bahwa beliau ini Dokter Dharma adalah ketua umum HIPMI cabang Bali ya dok ya. Jadi Udah sampai bulan April kemarin. oh sampai bulan April 2017-2020. dua Sekarang ribu sudah. 3 tahun ya Sekarang dok ya ganti. per 3 tahun. Sekarang saya di BPP di pusat. Jadi memang Dokter Dharma ini multitasking sekali, staf pengajar, dokter, klinisi, entrepreneur, hebat kali, terinspirasi semuanya. Di usia muda pula, itulah dengan catatan tadi ya, hobi saya males ya, tapi hasilnya Dan suka wow, jalan-jalan. hobinya suka jalan-jalan gitu. Oke dok, ini sembari udah nggak ada yang bertanya, ada sedikit sih saya pengen tahu aja. Ya. Gimana sih dok, caranya itu membangun relasi ya, dokter kan punya klinik tuh di luar kota. Gimana caranya kita ngebangun relasi dengan teman-teman yang akan kita ajak join gitu kan, dalam Oke. melaksanakan usaha gitu dok. Kasih tahu Ya. kisi-kisinya dok. Oke, jadi makanya saya gabung di HIPMI salah satunya seperti itu. Jadi Oke. networking itu yang susah ya. Jadi kita masuk, bayangin kita, saya waktu pas awal, misalnya kita baru dokter umum, dokter spesialis, lingkungan kita kan semua teman-teman kita dokter aja semua, ada yang ngerti usaha ya. Jadi di Iya. situlah saya akhirnya bergabung di HIPMI. Saya di HIPMI 2013. Di sana pun masih nggak mikir, saya cuma seorang dokter punya klinik, tapi apakah pengusaha itu awal-awal masih nggak jelas juga ngerasa ini saya dokter pengusaha apa belum. Tapi setelah saya gabung di HIPMI, udah makin bergaul dengan teman-teman. Nah, salah satunya emang networking itulah organisasi. Jadi ini buat teman-teman, walaupun kelihatannya organisasi itu istilahnya buang-buang waktu ya, istilahnya kita memang kayak ngumpul-ngumpul kayak nggak ada kerjaan, tapi sebenarnya itu adalah suatu bagian dari networking. Karena networking terutama kalau HIPMI itu kan sifatnya nasional, di seluruh Indonesia ada. Jadi tinggal kita bertanya, karena butuhnya adalah referensi. Kita networking tuh jangan sampai ke salah partner. Banyak orang-orang Benar. di saat mau kerjasama itu kelihatannya wah menjanjikan sekali, dari sana lah di organisasi ini kita bisa
minta rekomendasi. Jadi misalnya semua orang tuh ada track recordnya, bagaimana dia usaha sebelumnya atau bagaimana. Jadi kalau kita nggak ada kenalan itu benar-benar blank banget, nggak akan ada ini. Jadi sebaiknya dokter pun welcome untuk berorganisasi, buat usaha. Jadi di HIPMI itu syaratnya simpel banget, yang penting usia di bawah 41 tahun dan ada usaha itu sudah bisa bergabung di HIPMI. Nah, di HIPMI ini yang baru banyak organisasi ya, salah satu HIPMI saya tekankan, itu yang penting kita bernetworking, berkenal dengan orang, dan di sana akan mudah mendapatkan partner-partner yang untuk mengembangkan usaha. Jadi tidak terbatas hanya lingkungan dokter saja, tapi juga ada orang dengan berbagai usaha. Karena dalam menjalankan usaha itu penting sekali kita kenal orang banyak, kenal teman dan lain-lain, karena dia ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang kita butuh sekali. Jadi misalnya untuk minimal sederhananya kalau buat klinik misalnya renovasinya siapa Iya, yang benar dok. karena kadang-kadang kalau kita nggak kenal nanti harganya kemahalan kayak atau gimana, itu bisa dengan teman-teman tuh pentingnya di sana. Dan apalagi kalau kita mau luar daerah, luar kota, itu penting sekali, karena kalau nggak gitu kita akan mudah dibohongin karena jarak jauh itu susah sekali mengawasinya. Gitu. Oke, gitu ya dok ya. Jadi salah satunya adalah dengan cara memperbanyak relasi ya. Caranya bisa join Iya, ke grup-grup pengusaha, ke iya, betul. organisasi-organisasi lainnya ya dok ya. Di situ nanti Iya, kita akan berjoin dan saling bertukar ini ya, support ya, saling iya. support gitu ya. Jadi nggak bisa main tunggal memang ya dok ya. Pengen Nggak bisa. maju-maju aja sendiri nggak bisa ya dok ya. Memang harus Iya, saat perbanyak. ini emang saat ini memang kalau sekarang ini semua bilang ini adalah masa, apalagi zaman pandemi kayak gini ya. Jadi memang sekarang Benar, ini masanya kolaborasi. Bidang kesehatan ini sebenarnya sangat menarik sekali. Jadi teman-teman dokter kalau memang pengen berusaha, ini sebenarnya peluang kita saat ini. Jadi dunia kesehatan makin berkembang, orang-orang pun banyak ingin menaruh menaruh kepercayaan berinvestasi di dunia kesehatan. Jadi jangan berpikir masalah modal dan lain-lain, itu sebenarnya enggak. Jadi semua itu bisa didapatkan, yang penting kita membuat suatu keunikan tertentu dari usaha kita, kekhasan tertentu. Jadi nanti orang akan melihat bagaimana kita rencana kita harus matang ya menyiapkan. Saya juga dulu menyiapkan klinik itu udah panjang lebar lah, kita ngeliatin gini. Jadi kita bukan yang muncul semalam langsung jadi. Jadi emang suatu hal yang bedanya kita di mana? Poinnya sebenarnya di situ. Bagaimana orang tuh mau tertarik dengan kita, bagaimana kenapa sih orang harus datang ke tempat kita, apa sih benar. keunikan kita, branding itu yang harus kita bangun. Nah, nanti kalau kita sudah punya brand atau kita punya nama nanti, dan juga kejujuran ya. Kalau saya lihat tuh dalam hal Siap. pengembangan usaha tuh benar-benar kejujuran kita, bagaimana jangan terlalu bohong karena suatu saat akan ketahuan aja. Dan kalau udah ketahuan, kepercayaan kita udah hilang, itu susah banget untuk mengembangkan usaha lagi gitu. Oke, jadi memang dasar dari sebuah usaha itu adalah ciri khas ya dok ya, brand gitu Iya, kan. Menunjukkan bahwa kami adalah ini, menjual produk ini, bedanya dengan yang lain ini gitu ya dok ya. Jadi iya, betul. memberikan satu message ke konsumen kita nantinya bahwa inilah yang akan kalian dapatkan apabila kalian mengkonsumsi produk-produk kami. Dan saya rasa memang Iya, hal tersulit di situ sih dokter. Membangun brand itu betul. sangat sulit sekali gitu. Sangat sulit dan Banyak harus konsisten. iya Betul. benar. Jadi kadang kita karena brand kita belum pandai buat brand, akhirnya kita hanya menjadi seorang reseller yang udah punya brand Hmm, gitu kan. iya, Karena untuk betul. membangun brand sendiri, brand baru yang saingannya dengan brand-brand sudah ternama itu saya rasa memang sulit sekali, dokter. Betul. Ah, Ya, sulit, itu dan dia. tapi kalau sudah ada brand itu sebenarnya ada kepuasan tersendiri ya. Saya Yap, pertama kali kita bisa di franchise-kan atau kemudian kita partneran. Jadi orang itu hanya membeli nama aja. Kita cuman buat jual nama doang, itu sudah ada nilai harganya. Jadi itu ada reward dari hasil kerja keras. benar, benar. Mm-mm. Jadi memang membangunnya susah, tapi setelah terbangun nanti akan memberikan input yang baik pula ya dok ya. Oke, itu tadi ini Iya, betul. sudah sisa 2 menit lagi karena Instagram Oke. Live kita akan di take down otomatis oleh Instagram Oke, 60 menit begitu. sekali. Jadi Iya, kita sampai ke closing dokter. Terima iya, kasih untuk time-nya, menyempatkan iya, waktu untuk sharing, sangat berharga sekali sharingnya. Sangat sesuai sekali dengan apa yang sedang kita hadapi, baik dari segi kesehatan maupun finansial sebagai pengusaha, itu sangat memberikan masukan kembali sekali. Ini terima kasih juga dari teman-teman sejawat kita. Semoga sukses selalu dokter. Harapannya dari mereka buka cabang di Riau katanya, ingin bekerja sama. Ya didoain siap, siap. aja, didoain aja ya Oke, dok ya. Semakin sukses, iya, semakin banyak cabangnya, semakin bermanfaat untuk semua iya. manusia ya dok ya.
Salam buat Oke. semua keluarga, sukses selalu Oke, Dok. salam. Terima Terima kasih. kasih. Ya. Mungkin nanti ada waktu lain bisa bergabung lagi ya dokter. Oke, Oke, ya. terima Ya, kasih oke. dokter. Oke, Selamat makasih. malam. Malam. Oke, makasih.